Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana penataan ruang kelas ya. Jadi, karena adik-adik tingkatannya adalah SD ya. Nanti adik-adik akan menjadi guru SD, maka ruang kelasnya juga setara SD. Nah, kira-kira adik-adik apa yang harus dilakukan untuk menata ruang kelas gitu. Ya, Anda pernah dulu sekolah ya. Kira-kira apa sih yang membuat anak-anak itu betah di dalam kelas atau Anda itu betah di dalam kelas gitu. Nah, tentu seperti itulah kira-kira yang diharapkan oleh peserta didik. Justru jam istirahat malah sukanya di dalam. Kenapa? Karena kelasnya lebih nyaman, lebih sejuk mungkin ya. Ada AC-nya atau apa, sehingga enggan untuk keluar. Nah, itulah yang diharapkan. Bukan berarti nanti dia harus istirahat di dalam kelas, itu tidak. Kemudian juga fasilitas dan sebagainya. Ya, nanti kita akan lihat apa ya. Kira-kira itulah yang diharapkan, bahwa kelas itu nyaman, gitu ya, nyaman. Oke, apa sih yang membuat kelas itu supaya nyaman? Nah, itulah yang harus adik-adik pikirkan ya. Kita lihat kelas-kelas berikut ini. Mohon maaf, ini gambar sambil tidak tahu dari mana saja ya. Tapi ini menggambarkan sebuah ruang kelas yang kondisinya seperti ini. Pertanyaannya, nyaman nggak mereka? Nah, ini semua tergantung jawabannya. Kalau memang kondisinya yang ada hanya itu, ya nyaman atau tidak nyaman, ya harus nyaman. Tentu itu. Dan bagi mereka mungkin nyaman karena daripada nggak sekolah gitu ya. Tetapi bagi Anda yang pernah duduk di sebuah ruangan yang lebih mewah dari ini, tentu ini bagi Anda tidak nyaman. Gitu, ya. Nyamannya ini tergantung ya. Ya, dari kenyamanan itu adalah persepsi masing-masing peserta didiknya. Nyaman itu dari segi dia nggak panas ya, dari segi suara dari luar nggak terdengar, dari segi dia nggak basah, nggak becek ya. Ya, itu tergantung persepsinya ya. Tapi kalau kondisi di perkotaan seperti ini, ya tentu ini perlu dipertanyakan gitu ya. Oke. Selanjutnya, ini kaitannya dengan sebuah ruang kelas ya, yang kondusif itu yang seperti apa ya. Apa yang harus ditata gitu. Kemudian yang ini. Nah, ini nyaman dengan tidaknya ya tergantung posisi. Kalau misalnya dia belajar dan harus dihantui takut kejatuhan genteng atau kejatuhan plafon, ini juga tidak membuat nyaman ya. Dari segi pandangan ya, kotor dan sebagainya, itu juga membuat tidak nyaman. Nah, tapi kalau keadaannya seperti itu ya apa boleh buat gitu kan, anggarannya nggak ada dan sebagainya ya. Ya paling tidak dari segi kebersihan ataupun apa yang perlu dijaga gitu ya. Nah, kita lihat yang ini. Nah, kalau kita lihat yang ini, itu berbeda dari yang ini, dan ini. Ini berbeda ya, sangat berbeda. Bedanya di mana ya, Anda adik-adik lihat ya. Yang ini akan berbeda dengan yang ini. Ini berbeda lagi ya. Ya, ini kalau dari segi tempat duduk berbeda. Ini ada laci dari kayu, kemudian yang ini adalah hanya kursi tanpa laci. Ya, tentu ini bukan level untuk sekolah dasar. Ini tentu untuk perkuliahan. Kenapa? Ya, ini levelnya mahasiswa yang harus moving atau harus apa ya istilahnya, harus berpindah-pindah ya tanpa harus menaruh laci dan sebagainya ya. Jadi cukup di tas. Kemudian juga dari segi hal-hal yang lainnya ya. Dan ini sudah berupa fasilitas, kalau Anda lihat ada AC-nya, ya, ada pencahayaan, termasuk ada tirainya, ya. Bahkan kalau yang di atas ini ada tampilannya, ini tampilan menggunakan LCD, ya, cukup bagus. Ada papan tulisnya, mejanya, ada alat elektroniknya depan, AC-nya tadi, ya, ada tirainya. Kemudian bangkunya yang bangku untuk kelasnya mahasiswa. Begitu juga di bawah, ini tampak ada tirai. Kemudian papan tulis, ada mungkin kalau adik-adik bisa tampak juga ada
alat elektroniknya. Kalau Anda lihat di atasnya, itu plafonnya itu bisa Anda lihat ya, di atasnya ada lampunya, bahkan bisa dinyalakan pada saat siang karena mungkin ini tertutup dan sebagainya ya. Tentu akan berbeda dengan ini. Ini biasanya kelas tingkatan SD sampai SMA, karena mereka menggunakan ruangan itu full dalam satu hari. Mereka nggak bergerak atau nggak pindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Nah, sehingga barang-barangnya kan harus dimasukkan di laci, berbeda dengan yang ini ya. Nah, ini diletakkan di laci. Kenapa ya? Biasanya anak-anak lah kadang jatuh dan sebagainya. Mungkin juga ada hal-hal yang misalnya kehilangan dan sebagainya, tentu ada lacinya ya. Kemudian kalau kita lihat juga di atasnya ya sederhana saja, berbeda dengan ini. Tapi kalau yang di bagian bawah ini ada AC-nya ya. Kalau yang lain tidak nampak ini. Ya. Ini ya tadi 4 slide ini pertama adalah ini, kedua ini. Ya, ini sudah agak bagus tapi dibanding dengan yang ini ya. Ini atap menggunakan atap apa ya, nipa atau rumbia ya, atau pun sagu. Kemudian dindingnya ya itu masih menggunakan apa namanya, dinding bambu ya, anyaman bambu. Kemudian di sini ada yang terbuka dan sebagainya. Beda dengan ini sudah agak bagus ya, tapi kondisinya rusak. Nah, ini juga apalagi yang sebelah kiri ini harus mungkin kelas rangkap ya, karena kekurangan guru biasanya, kekurangan juga ruangan, jadi ini kelas rangkap. Adik-adik juga mungkin sudah, oh ya nanti adik-adik akan dapat mata kuliah itu ya, bagaimana pembelajaran kelas rangkap. Nah, jadi mungkin 2 tingkatan yang berbeda, gurunya dalam satu guru ya. Kemudian yang ini juga berbeda ya, sudah lebih bagus dari yang sebelumnya, bahkan ada AC-nya ya. Tapi ini untuk tingkatan sekolah ya, karena baik SD, SMP, SMA ini juga bangkunya tergantung dari apa namanya, peserta didiknya. Kalau SD mungkin agak kecil ya dibanding dengan SMA ya. Terus yang ini adalah untuk yang perkuliahan. Nah, yang ini Anda bisa lihat gambar di bawah ini. Kalau Anda lihat dindingnya seperti apa gitu. Ya, ada dindingnya ini, ada hiasan gambar, ada mungkin tugas-tugas peserta didik. Anda lihat di bagian bawah ya, bawah kanan ini ada macam-macam, ada aksesorisnya ya. Jadi ini sudah menggambarkan adanya hiasan-hiasan dinding ini. Apakah kira-kira adik-adik kalau yang ini ya kelasnya dibanding yang ini, yang di bawah ya, kayaknya ini yang di bawah agak lebih nyaman kalau untuk masuk di dalamnya ya, karena ada pemandangan di dinding itu sudah membuat siswa indah gitu ya pemandangannya. Nah, kalau yang di atasnya juga kalau kita lihat ini ada variasi ya di dalam papan tulisnya, kemudian ada lemari juga ya, ada apa? Kemudian ada AC-nya ya, mungkin di bawah juga ada AC-nya nih ya, terlihat ada LCD-nya ya di atas, lampunya juga bagus dibanding tadi plafonnya bocor-bocor gitu ya. Nah, inilah kira-kira yang harus dikondisikan di dalam sebuah ruang kelas. Jadi kalau pertanyaan tadi yang ini, apa sih yang harus dilakukan untuk menata ruang kelas? Ya, harus dilakukan untuk menata ruang kelas apa saja? Oke, jadi yang pertama adalah keindahan kelas. Ya, bagaimana menciptakan kelas itu indah. Ya. Untuk ilustrasi, Anda punya kamar. Ya, Anda punya kamar. Tapi kamar itu kan Anda tata berdasarkan keinginan Anda. Maunya seperti apa? Ada lampu hias, ya, ada hiasan dinding, ada mungkin pakai apa istilahnya ya, kasurnya modelnya seperti apa. Kemudian ada mungkin poster-poster, ada mungkin stiker. Itu adalah sebuah kamar didesain berdasarkan keinginan Anda. Ya mungkin sarung bantalnya Hello Kitty atau apa ya. Ya, itu adalah kamar didesain untuk kebutuhan Anda.
Desainlah kelas yang Anda jadi guru itu untuk kebutuhan siswa tingkatan PAUD atau TK. Tentu gambar-gambar itu adalah menggambarkan tokoh-tokoh kartun. Ya, tingkatan SD apakah seperti itu? Ya tentu di SD biasanya adanya gambar-gambar adalah tokoh-tokoh pahlawan, ya, pahlawan nasional, tokoh pendidikan, tokoh apalagi ya, ekonomi atau apa gitu ya, pahlawan-pahlawan. Nah tentu hal itu. Ya. Kemudian, jadi desainlah seperti itu, ya, biar dia terlihat indah, indah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya. Yang kedua adalah jadi keindahan yang pertama. Kedua adalah kebersihan. Kebersihan tentu terkait dari sesuatu yang dibersihkan apa saja di dalam kelas tersebut, ya, dari lantai, dinding, kemudian juga jendela, kemudian juga pelafon, ya, itu harus dibersihkan. Jadi pertama ada keindahan, kebersihan. Nah, kebersihan juga itu terkait dari bau, ya, bau dari mungkin dari luar, dari dalam. Ya, kalau misalnya di dalamnya bersih tapi ada udara yang masuk tapi berbau, maka harus dibersihkan juga dari luarnya sehingga tidak terganggu. Yang ketiga adalah terbebas dari kebisingan. Ya, apa yang membuat tidak nyaman itulah yang bagian Anda perbaiki. Kotor nggak nyaman, bau nggak nyaman, bising nggak nyaman juga kan. Nah, jadi tadi adalah jelek juga nggak nyaman pasti, ya. Apalagi, ya, jadi setelah itu adalah keindahan, kebersihan, terhindar dari kebisingan. Kemudian yang berikutnya adalah terhindar dari suhu, ya, suhu. Jadi suhu ruangan itu kalau dia panas berarti harus dingin, kalau dia dingin berarti harus panas. Nah di luar negeri kan ada dua musim, ya, ada musim dingin, musim panas biasa. Nah tentu pada saat panas ya berarti pendingin ruangan, pada saat dingin maka penghangat ruangan. Gitu. Jangan, kita kan tidak perlu penghangat ruangan tapi pendingin ruangan. Nah, pendingin itu bisa tadi yang Anda lihat tadi adalah AC kalau memungkinkan. Kalau nggak mungkin kipas angin. Nggak memungkinkan ya ventilasi jendela. Ya, jendelanya harus ada ventilasi sehingga ada angin yang masuk. Gitu. Nah, jadi pendingin ruangan. Ya, kalau memang di iklimnya adalah yang panas. Nah, berikutnya adalah fasilitas. Pada saat guru menggunakan kapur tulis misalnya, tidak ada mencuci tangan, maka itu agak tidak nyaman. Jadi fasilitas itu. Kemudian juga fasilitas lain apa? Kalau memang menjaga protokol kesehatan ya tentu ada hand sanitizer atau mencuci tangan di luar ruangan untuk pada saat akan masuk. Ya. Setelah cuci tangan ada lap-lap tangan, gitu ya. Fasilitas lain apa? Ya fasilitas yang terkait dengan proses pembelajaran. Nah, tentu kalau di keindahan tadi adalah ya tadi misalnya poster, ada gambar, catnya harus sesuai dengan harapan peserta didik, warnanya apa dan sebagainya, ya. Itu kaitannya dengan keindahan, gitu ya, keindahan. Ya. Kalau di keindahan adalah terkait juga dengan hiasan-hiasan, ya, hiasan-hiasan dinding, ya seperti yang sudah dicontohkan tadi. Jadi ada kira-kira itu, ya. Mungkin juga kalau Anda punya sumber informasi lain ya bisa ditambahkan terkait dengan apa sih yang harus dilakukan dalam menata ruang kelas, gitu. Ya. Nah, di dalam setelah menata itu juga jangan lupa orang akan betah kalau ya itu tadi iklim berupa iklim fisik. Nah, ada iklim non fisiknya. Setelah itu semua tertata jadi indah. Ya, tadi keindahan itu masuk kerapian. Jadi kita tata juga tempat duduk, ya, tempat duduk. Tidak indah tapi tempat duduknya berantakan, enggak ini. Jadi keindahan sudah dalamnya adalah rapi, ya, rapi, sesuai warna dan sebagainya. Jadi keindahan, kebersihan, jauh dari kebisingan, kemudian menyesuaikan suhu ruangan, ya, suhu ruangan, kemudian juga terkait dengan apa namanya
warna ruangan dan sebagainya, ya. Nah, jadi itu. Nah, selain itu, bahwa jangan lupa walaupun sudah kelasnya indah, kelasnya bersih, kelasnya rapi, terhindar dari kebisingan, suhunya sesuai ya, mungkin sejuk atau apa. Nah, tapi jangan lupa ada satu iklim yang tidak bisa dihindari. Itu Anda sebagai guru, ciptakanlah suasana pembelajaran yang menyenangkan, jangan yang menegangkan. Nah, caranya seperti apa ya nanti akan Anda bahas dalam kaitannya belajar dan pembelajaran, atau kaitannya dengan materi perkuliahan yang terkait dengan bagaimana mengelola pembelajaran ya, secara psikologis kita harus menyesuaikan ya. Jangan kita masuk marah-marah dan sebagainya, karena jangan sampai baru dengar nama Anda, anak-anak sudah takut. Nah, itu sehingga proses itu tidak berjalan dengan baik ya. Nah, itu kira-kira ya. Nanti akan kita bahas nanti terkait dengan iklim ya. Ya, tadi sudah kita sampaikan adalah iklim kelasnya. Iklim kelas, bukan iklim yang pada umumnya, adalah iklimnya nanti akan kita bahas materi tersendiri. Nah, tapi bagaimana menata ruang kelas itulah tadi yang sudah saya sebutkan. Ya, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.